konsumsi tiluan ngajar kieu. Ori kamera di mana-mana sok. Saya ge moal semangat atuh ceramahna. Ibu-ibu. Jadi ini bisa banyak ini karena apa? Karena Allah menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sehat semuanya? Saya nanya ibu-ibu ya Pak ya, jadi Bapak jangan ikut jawab. Jadi Bapak jangan geeran ya. Ibu sehat? Ya, ibu bahagia? Serius satu ibu bahagia? Ya alhamdulillah. Bapak bahagia? Tah, rada pelan ya. Hari itu bahagia, hari ia menderita. Ibu jangan sampai Anda bahagia di tengah penderitaan suami. Kan gitu. Ibu bahagia, suami menderita, bagaimana? Bapak bahagia ya? Bahagia, alhamdulillah. Ya, Ibu, hari ini kita akan membahas. Ibu tahu judul hari ini? Naon? Kan ada yang gini, Ustadz, Ibu tahu judul hari ini? Lah, abdi matar ningali judul. Kok nama Ustadznya jelas, judul nama terserah Ustadz gitu. Ayat di antara Anda no hari ini tidak hafal judulnya apa? Angkat tangan. Allah tilu parapatna. Nah, tapi memang Bu, ngaji itu ada yang lihat judul, ada yang lihat ustad, ya. Ada juga yang lihat di mana tempatnya, ya. Sebenarnya kalau ngaji mah ustadnya siapapun datang, mau Ustadz Ihsan datang, Ustadz Aam udah nggak diomongin lagi ya. Nah, Ustadz Asep datang, Ustadz Iwan datang gitu. Judulnya insya Allah apapun pasti membahas masalah agama. Hanya hari ini judul yang harus saya bahas hanya kepada Allah aku mengadu. Bu, ternyata judul ini kalau kita lihat merupakan bagian doa dari Nabi Yakub. Jadi ini ada suatu jeritan dari Nabi Yakub kepada Allah, adanya di surat Yusuf ayat 86. Cek. Enak yang pakai tidak pakai tali atau pakai tali? Enak yang diikat, enak yang diabur? Jadi Anda mah seneng lalaki anu diikat. Oke. Sudah ditemukan ayatnya? Sudah? Nah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ashku. Betul? Betul nggak itu ayatnya? Oh masih nyari, sok atuh. Bu, kalau belum ketemu jangan udah. Ketemu Bu, ketemu bari uprak oprek. Terus please, saya sudah sering kali berulang-ulang, kalau buka Quran jangan diletak. Enggak elok sayang, enggak elok. Udah gitu Qur'annya ledeh. Jadi satu tidak elok, letak-letak. Ya. Yang kedua, Qur'annya ledeh. You know what the meaning of ledeh? Ledeh. Innama ashku batti wa huzni ilallah wa a'lamu mina. Apa Bu? Kayak.
Kayak berarti bentar. Tangisan bentar. Kayak orang tingali dina Qur'annya. Makanya yang bagus itu buka Quran, jangan buka HP. Anda disuruh muka Quran, muka HP gerak. Saya kasih contoh, nah nggak bagusnya kalau muka HP gitu. Oke, ayat berapa? Ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala, ya, Yakub berkata, innama ashku bathi, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan, wa huzni, dan kesedihanku. Jadi aku hanya mengadu kepada Allah tentang kesedihanku, tentang kesusahanku, tentang penderitaanku. Hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita tahu itu dari siapa? Apapun pengetahuan itu dari Allah. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini ada dua pesan penting. Pertama, hidup itu selalu ada penderitaan. Bu, Pak, kalau Anda lihat orang tidak menderita, sebenarnya karena Anda tidak tahu kehidupan orang itu dari A sampai Z. Coba lihat wajahnya sini. Tuh kan benar menderita semua. Aya nu parah pisan di penderitaan ya daerah dia ya katingali. Gitu. Jadi ternyata yang namanya hidup itu pasti ada penderitaan. Pasti, Bu. Kalaupun Anda lihat orang itu tidak menderita, ya dari mata kita dari luar. Ternyata yang bersangkutannya itu sangat menderita. Ya. Ada salah seorang anak presiden Amerika, dia nulis di Facebooknya, kata dia, aku lebih bahagia ketika bapakku belum jadi presiden. Kemana aku pergi, sekarang ini selalu ada yang mengawal. Ya Anda itu mengawasi, mengawal. Sehingga kebebasanku terampas. Jadi Bu, jadi anak presiden juga enak, anak presiden. Ternyata si anaknya itu juga gak nyaman. Kamol, dia tahu ada yang nguntit, ada yang ngawasin, ya kan gitu. Tete jadi anaknya presiden, jadi istri presiden lebih-lebih lagi, ya. Jadi presidennya lebih-lebih lagi. Matak saya teh kemarin dicalonkan juga nolak. Nolak cek orang tembung, orang mending jadi ustad deh. Kan gitu. Paling saya apa penderitaan saya, paling abis ceramah di foto hareudang atuh. Ari keur ceramah mah saya teh tidak keluar keringat. Teges ceramah Gusti keringetan, Pak Am kenapa keringetan? Hareudang cek aku teh. Nah, jadi balik ke yang tadi, saya lagi cerita apa? Bu, kalau Anda lihat Pak, orang itu sepertinya bahagia, happy, tidak penderita, sebenarnya yang bersangkutan itu menderita gitu. Bu, Michael Jackson itu waktu belum matinya dia nulis semacam curhat. Jadi dia itu merasa sendiri gitu loh. Dia menderita padahal dia di tengah kekayaan yang begitu banyak. Kenapa dia menderita? Karena dia sendiri menciptakan satu kondisi, kan dia mah orangnya steril banget. Nggak bisa gitu asal salaman. Jadi kalau Anda mau salaman sama Michael Jackson, tangan Anda tuh kudu di steril dulu. Matak Michael Jackson mah selalu pakai kaos tangan. Jadi bisa ada satu saat si fansnya itu ngajak salaman atau apa, dia pakai kaos tangan gitu. Sok Michael Jackson mah pakai kaos tangan. Kenapa? Akhirnya dia menderita sendiri. Bu, matak saya emang nggak mau jadi Michael Jackson. Tak taruh di kaos tangan biasa. Nah, balik ke yang tadi. Jadi jangan dikira
bahwa orang yang menurut Anda itu tidak menderita, dia menderita. Michael Jackson itu segitu kayanya, tapi dia menulis tentang penderitaan dia. Putri Diana. Siapa Putri Diana? Lady Di, mantan istri Pangeran Charles. Bu, mantan, dia kan bercerai, apalagi sekarang sudah meninggal. Dia kan menulis, ya. Dia diwawancara oleh wartawan tapi dianonimkan waktu dia masih hidup. Tapi akhirnya setelah dia meninggal diungkap bahwa itu wawancara dengan Putri Diana. Dan akhirnya suaranya itu, suara Putri Diananya diupload, direkam, maksudnya dimunculkan. Tapi dulu ada perjanjian, jangan pernah ini wawancara ini dimunculkan. Tapi kemudian setelah Diananya meninggal dimunculkan. Itu bicara tentang bagaimana penderitaan menjadi seorang istri pangeran. Matak Bu mendingan jadi istri ayeuna we jiga nu kieu. Eueuh nu ngajak moto, eueuh nu Putri Diana mah Bu ka supermarket aya nu moto, main sama anaknya, ada paparazzi, segala gitu Bu. Jadi dia bilang saya itu seperti di neraka gitu loh. Ya, tersiksa saya. Kan ibu mah malah foto atuh foto. Nah, ibu mah gitu. Kababaturan teh foto atuh foto. Nah, Putri Diana mah geus ningali cahaya-cahaya kamera itu udah bosen, udah muak. Bahkan dia bilang saya pernah trauma lihat orang yang bawa kamera. Ibu malah kamera kamu teh diudah gitu. Ngaku. Iya kayak jigana ya. Tim kameramen jigana mun eueuh saya teh langsung ka dararieu teh. Gitu. Anda eta mah penderitaanna teh jarang difoto. Ari Putri Diana mah penderitaannya karena sering difoto. Tuh bener dunia mah gitu. Bukan, dunia memang tidak ada yang ideal. Dan pada akhirnya benar semua orang itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Hanya bentuk kesusahannya itu beda-beda. Nah, makanya di ayat ini Allah menyatakan, mengutip pengakuan Nabi Yakub. Ari Nabi Yakub teh siapa? Nah, Nabi Yunus. Tuh tadi Yunus. Aku belum terlalu tua untuk salah dengar. Siapa yang Yakub itu siapa? Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ishak. Ari Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Ari Ismail? Tuh, anaknya Yakub di mana? Cik atuh Bu pelajaran sejarah teh nu bener. Ari Ismail anaknya Nabi Yakub. Dengar. Ya. Biar jadi pengetahuan, ulah Yakub bari nggak tahu asal usulnya. Nabi Ibrahim tuh punya 2 istri. Berapa istri Ustaz Ihsan? 2 istri. Ya. Ari Bapak berapa istri? 1. Ari Pak Aam? Nah. Anda mah tekop. Anda mah orangnya teh tekop dipancing. Langsung ingin menuduh ya. Gitu. Siapa bilang 2? Taslah ulah ngobrolkan masalah pribadi. Iya teh keur ngabahas Nabi Ibrahim. Dah kembali ke persoalan inti. Jadi Nabi Ibrahim tuh punya 2 istri. Pertama namanya Ibu Sarah, yang kedua namanya Ibu Hajar. Ibu Sarah, dari Ibu Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Ibu Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, yang jadi bangsa Arab itu dari keturunan Ismail. Karena begitu bayi Allah menyuruh Nabi Ibrahim agar menempatkan putranya biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang dimana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir, yaitu Mekah. Dari Ismail ini lahir bangsa Arab dan Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Jadi dari Ibu Hajar
lahir Ismail, lahir bangsa Arab, lahir Nabi Muhammad. Kalau dari Nabi Ishak, dari ibu Sarah, lahir Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Tadi Anda bilang Ismail itu anaknya Yakub. Please, salah. Ayat tadi. Kalau Ismail anaknya Yakub. Keliru itu saudara-saudara. Pasti itu pelajaran sejarahnya tilu nilainya. Jadi dari Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. Di antara 12 anak itu ada yang jadi nabi, yaitu Yusuf. Dari 12 anak Yakub ini ada namanya ada anak namanya Yehuda. Yehuda ini pinter pisan, keturunannya banyak. Jadilah satu bangsa namanya bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu nenek moyangnya siapa? Jadi bangsa Yahudi itu nenek moyangnya siapa? Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Ibrahim. Nah, jadi dari anaknya Yakub ini ada yang jadi nabi yaitu Yusuf, kemudian ada yang bernama Yehuda. Dari Yehuda ini bangsa yang besar lahir, dan dari bangsa besar yang lahir ini ada Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Jadi Isa itu keturunan siapa? Ibrahim. Berarti saudara-saudara, kenapa kita suka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Berarti kalau kita mengatakan berikan sholawat kepada keluarga Ibrahim, kita mendoakan seluruh nabi keturunan Ibrahim. Termasuk, jadi kita ketika sholat ngedoain Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, didoakan sama kita. Jadi kalau orang Kristen nanya, hari kamu suka ngedoain Nabi Isa? Iyalah, dalam setiap sholat kami mendoakan Nabi Isa, tapi Anda tidak pernah mendoakan Nabi kami. Jadi kita mah toleran banget, Nabi dia ku urang didoakan tiap sholat. Hanya Anda baru ngerti bahwa Ali Ibrahim teh Isa. Baru sekarang kan, oh gitu, beda, kelihatan gini, oh gitu, kelihatan di mata. Ya. Jadi Yakub itu nenek moyangnya Bani Israel sebenarnya. Nah, Yakub itu berkata, tuh kan, jadi biar tahu Yakub teh siapa. Jadi jangan, ari Yakub teh siapa? Eta dulurna Nabi Yusuf. Dulurna Nabi Yusuf, Gusti Allah. Ya, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Nah Bu, kita ini kalau ada kesedihan, ada kasusah, ngadu ke Allah. Boro-boro level kita, level Nabi Yakub saja mengadukan kesedihan dan kesusahannya kepada Allah. Ya, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ilmu mah datangnya dari Allah. Kalau ibu tadi dari Ustadz Ihsan diajarin cara melafadzkan kalimat-kalimat Quran, lalu ibu ngerti Ustadz Ihsan mah hanya perantara, ilmu mah di Allah. Matak nih semua dari ujung sini sampai ujung sana mendengar ceramah saya, sebut saja 10. Yang Anda terima ada yang 8, ada yang 7, aya nu hiji. Pas bubar teh, mah ari Ustadz Am ceramah na Yakub. Nggak, yang lainnya apa? Nyalah tentang kasusah, pokoknya Nabi Yakub mah ka Allah ngadu teh. Yang lainnya ya gitu we. Berarti meureunna dari 10 poin yang saya sampaikan dia cuma bisa terima 2%, ada yang 10%, dan jangan berharap 100%. Karena nggak mungkin yang ada di kepala saya persis akan pindah ke kepala Anda. Ilmu mah nggak mungkin. Kenapa? Sebab sebenarnya ilmu bukan dari saya, bukan dari Ustadz Ihsan, bukan, dari Allah. Dan setiap orang akan dibukakan keran ilmu beda-beda. Makanya kan di surat di ayat 255 teh ayat apa? Al-Baqarah 255 teh ayat apa? Ayat kursi cece.
ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi. Nah, ini garis bawah ini. Anu apal mah ngikutin, anu teu apal mah please atulah satu ayat apalin. Nah, Anda mah begitu saya bilang Allahu la ilaha, nu apal mah langsung Allahu la ilaha illa. Nu teu apal mah pokoknya asal gitu. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan yang sudah terjadi. Bapak Ibu tahu nggak yang sudah terjadi? Anda tahu nggak yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda? Tahu, tapi yang ingat cuma beberapa persen saja. Ya, kalau saya ditanya Ari Aam waktu SD gimana? Kan itu sudah saya jalani. Saya bisa cerita, tapi saya cuma sebagian saja. Ari kamu waktu SD apa? Pokoknya orang teh pernah diminta jadi bintang iklan Pepsodent. Tong sok siri ka orang. Da keur kecil mah gigi saya teh lucu. Dulu keur kecil kan beda lah jeung ayeuna. Cenah mah rapi ya kan, mantak saya teh diajak jadi bintang iklan Pepsodent. Ngan emak teh satuju. Nah itu masalahna kan gitu. Ya kan? Nah, entong cenah bisa jadi artis. Teu jadi urang teh. Yang kana TV cuk urang teh gitu. Nah, saya ingat ke SD tah. Pernah ya. Yang kedua, kamu ke SD apa? Pokoknya mah ke SD Pabakinya. Urang teh sering kana TVRI. Tet naon eta? Cerdas cermat. Kieu ge pernah tampil. Urang teh di tengah. Tet. Alah naon sih jawabannya? Kan apa heula-heula naonnya? Gitu. Tapi itulah SD saya mulai diperhitungkan, saudara-saudara. Nah, tapi kan saya ingatnya cuma itu, yang lainnya saya nggak ingat. Ya, kan inget teh aya teman saya ngaranna Lilis Gelis teh. Tapi pas ayeuna ketemu mah asa biasa we gitu. Nah, ngaranna Lilis tah. Ya, Lilis. Bapakna teh Pak Mahdi, inget nah. Guru agama. Nah, jadi tapi kan yang lainnya saya lupa. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi saya ingat hanya mungkin 1% dalam kehidupan saya. Ya nggak sih? Anda juga sama gitulah. Bahkan Anda mah ditanya SD teh, kepala sekolah negeri teh apa? Saya mah apa? Am, kamu ke SD saha kepala sekolahna? Ti kelas 1 nepi ka kelas 3 itu Pak Romli. Ti kelas 3 nepi ka kelas genep Pak Ida. Apal orang Anda mah teh apal saha kepala sekolahna? Teu apal. Tuh. Sakieu ge lumayan apa? Pak Romli jeung Pak Ida. Gitu. Rada leuheung atuh daya ingatna dibanding Anda. Kan gitu. Maksud saya apa? Itu yang sudah lalu Allah tahu detil cerita kehidupan saya dari A sampai Z. Ke depan Anda juga sama begitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Nah ini, mereka tidak tahu tentang sesuatu kecuali atas izin Allah. Ibu, Anda datang ke sini, Anda dapat ilmu dari ustadz siapapun. Setiap orang beda-beda, tergantung Allah ngasihnya berapa. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Ini yang disebut aku tidak tahu kecuali apa yang Allah kasih. Kata siapa? Iya di dia Nabi Yakub. Nah, kata Allah Nabi Yakub. Ari Anda teh menyimak tidak? Aku teh kan lagi cerita Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub mengatakan, aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Jadi saya tahu itu dari Allah. Kata siapa?
Dalam cerita ini kata Nabi Yakub gitu. Jadi ibu bapak, dari sekarang kita mengadu tuh kepada Allah, kita minta kepada Allah, dan Anda katakan, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi pada diri saya. Saya terima apapun. Nah jadi ini materi yang sebenarnya berbicara tentang kepasrahan total. Jadi ketika kita menderita, pasrahkan pada kuasa Allah, ya. Dan ketika kita sukses, katakan, ini karena Allah nolong saya. Ya, ini penting nih. Jadi kalau Bapak Ibu saya sedang ada kegundahan, sedang ada penderitaan, sedang ada kesedihan, katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, saya hanya mengadu kepada Allah. Tapi satu saat yang Anda adukan kepada Allah, yang saya adukan kepada Allah sudah selesai, sudah beres, persoalannya sudah clear, kita katakan, alhamdulillah, Allah menolong saya. Ibu bapak, dalam setiap ritme kehidupan, kalau kita sukses, karena Allah nolong kita, itu yang tidak boleh lupa. Ya, ayat tentang pertolongan di Juz Amma surat apa? Ayat tentang pertolongan di Juz Amma. Nah, abasa wa tawalla. Ibu, nah surat Idaja, asa nggak ada surat, buka surat Idaja. Itu surat An-Nasr, Ibu, An-Nasr. Idaja. Surat apa? Idaja. Memang benar Idaja An-Nasrullahi wal Fath, tapi judul surat itu bukan surat Idaja. Surat An-Nasr, Idaja An-Nasrullahi wal Fath. Apa artinya? Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kesuksesan. Berarti kalau kita menang, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, karena apa? Allah nolong kita. Nih, ibu-ibu panitia membuat Anda hadir banyak ini. Sukses tidak? Sukses lah. Dan menghadirkan 1000 orang gini teh nggak gampang atuh. Ada perjuangan, ya. Kabayang teu lamun yang hadir teh cuma ketua majelis taklim, pembawa acara tadi, sama bagian konsumsi, tiluan ngajar kieu. Ada kamera di mana-mana sok. Saya ge moal semangat atuh ceramahna. Ibu-ibu. Jadi ini bisa banyak ini karena apa? Karena Allah menolong. Dah kalau Allah nggak menolong mah najan promo informasi di mana-mana, tetap sepi. Jadi kalau pengajian ini begini banyak yang hadir, ibu-ibu ketika ditanya, Bu, bagaimana itu jamaah bisa banyak hadir begitu? Ini kan karena kehebatan panitia. Coret. Ini karena pertolongan Allah.